Real Madrid dilaporkan sedang merancang langkah mengejutkan untuk merekrut bintang Chelsea, Enzo Fernandez. Los Blancos bahkan siap menawarkan salah satu pemain mereka sebagai bagian dari kesepakatan. Menurut informasi dari media Amerika Selatan yang dirangkum oleh The Sun, Real Madrid sangat antusias untuk mendapatkan Fernandes. Namun, mereka tidak ingin mengeluarkan dana besar untuk biaya transfer. Sebagai alternatif, mereka kabarnya berencana untuk melakukan pertukaran pemain dengan Aurelien Tchouaméni sebagai tawaran. Chelsea mungkin perlu memikirkan tawaran ini, meskipun Tchouaméni memiliki karakteristik permainan yang lebih defensif dibandingkan Fernandes. Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa The Blues menunjukkan ketertarikan terhadap kesepakatan ini. Di sisi lain, Fernandes masih menghadapi kritik dari beberapa kalangan. Mantan legenda Liverpool, Graeme Souness, sebelumnya mengungkapkan bahwa Fernandes dan beberapa rekan setimnya mungkin tidak akan memenuhi harapan klub. Manchester United dilaporkan telah membuka jalur komunikasi dengan agen Joao Felix, Jorge Mendes, mengenai kemungkinan transfer penyerang Chelsea tersebut sebelum bursa transfer Januari ditutup. Menurut kabar dari The Sport Zine, Joao Felix kini menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan Garnacho. Felix, yang saat ini membela Chelsea, telah mencetak 7 gol dan memberikan 2 assist dalam 20 penampilan musim ini, meskipun sebagian besar kontribusinya berasal dari kompetisi Conference League. Penyerang berusia 25 tahun ini sebelumnya mengukir karir di Atletico Madrid dan Barcelona, sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu. Namun, di bawah bimbingan Enzo Maresca, Felix kesulitan untuk mendapatkan tempat di starting 11 Premier League, dengan hanya mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 12 penampilan. Manchester United diketahui sudah lama tertarik pada Felix, bahkan sejak dia masih berseragam Atletico Madrid. Kesulitan yang dialami Felix di Stamford Bridge, ditambah dengan kehadiran pemain seperti Cole Palmer yang lebih diandalkan, semakin memperkecil peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler. Penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, dilaporkan telah mengambil keputusan untuk lebih memilih bergabung dengan Arsenal ketimbang Chelsea atau Manchester United. Namun, tampaknya transfer ini tidak akan terwujud pada bulan Januari mendatang. Menurut informasi dari Talksport, Sesko menunjukkan ketertarikan yang lebih besar untuk menjadi bagian dari The Gunners dibandingkan dengan Manchester United atau Chelsea. Meskipun Arsenal menunjukkan minat yang tinggi, kemungkinan transfer di bulan Januari ini terlihat sulit. Leipzig enggan melepaskan Sesko di tengah musim, dan kabar menyebutkan bahwa tidak ada klausul rilis dalam kontraknya. Mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang sangat menggiurkan untuk melepaskannya sebelum bursa transfer Januari ditutup. Transfer di musim panas mendatang dianggap lebih mungkin, meskipun Arsenal saat ini dilaporkan aktif mencari striker baru. Manajer Mikel Arteta mengakui bahwa timnya sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Napoli telah mengonfirmasi bahwa bek kiri Matías Oliveira mengalami cedera saat berlatih. Il Partenopei kini tengah mencari pengganti, dan nama Cristiano Biraghi dari Fiorentina muncul sebagai kandidat. Menurut laporan Alfredo Pedula, Napoli sedang mengamati Biraghi dan mungkin akan tergoda untuk mengajukan tawaran sebelum jendela transfer Januari ditutup. Biraghi bukanlah sosok asing bagi Antonio Conte, pelatih Napoli saat ini. Ia pernah dilatih oleh Conte saat masih berseragam Inter Milan, meskipun tidak menjadi pilihan utama. Meskipun demikian, Biraghi bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama karena ia dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, bahkan mungkin secara gratis, mengingat kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Aston Villa dilaporkan akan mempertimbangkan tawaran untuk penyerang mereka, John Duran, hanya jika tawaran tersebut mencapai angka yang sangat menggiurkan. Beberapa klub ternama seperti Arsenal, Chelsea, West Ham, Paris Saint-Germain, dan Al Nassr menunjukkan ketertarikan pada pemain muda asal Kolombia ini. West Ham sebelumnya telah mengajukan tawaran sebesar 57 juta pound sterling, namun ditolak oleh Aston Villa. Sementara itu, Al Nassr melihat Duran sebagai calon pengganti Cristiano Ronaldo yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Chelsea hampir berhasil mendatangkan Duran pada musim panas lalu, dan Arsenal juga telah melakukan pendekatan dalam beberapa bulan terakhir, meskipun minat mereka tampaknya mulai meredup. Namun, menurut Talksport, Villa telah menetapkan harga yang cukup tinggi, sekitar 85 juta pound sterling, untuk melepaskan pemain berusia 21 tahun ini. Vinicius Junior tidak memiliki niatan untuk berpindah dari Real Madrid.
Hal ini ditegaskan oleh pelatihnya, Carlo Ancelotti. Belakangan ini, beredar rumor yang mengaitkan pemain Brasil tersebut dengan transfer ke Arab Saudi, dengan tawaran yang kabarnya mencapai lebih dari 350 juta euro. Menurut informasi yang saya dapat langsung dari pemain, dia sangat senang berada di sini. Dia juga ingin menciptakan sejarah bersama klub ini. Dalam hal ini, kami memiliki tujuan yang sama, kata Ancelotti dalam konferensi pers, seperti yang dilansir oleh Football Espana. Meskipun Vini harus absen karena skorsing, Madrid tetap menunjukkan performa yang baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, hal ini tidak akan mengubah rencana Ancelotti. Saya rasa, mereka sudah melupakan bahwa kami telah meraih 2 Liga Champions bersamanya. Itu pendapat saya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah pemain yang tak tergantikan, tambahnya. Manchester United mengalami kegagalan dalam upaya merekrut Julio Enciso dari Brighton. Pemain muda asal Paraguay tersebut memutuskan untuk bergabung dengan Ipswich Town dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Enciso lebih memilih untuk bermain di Ipswich. Klub Championship ini sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Manajer Ipswich, Kieran S1MCH Pronunciation Kena, dikabarkan berhasil meyakinkan Enciso dengan menjanjikan waktu bermain yang lebih banyak, mengingat sang pemain jarang mendapatkan kesempatan di Brighton. Enciso merasa bahwa langkah ini akan memberinya pengalaman yang lebih berharga. Ia juga ingin berkontribusi dalam usaha Ipswich untuk bertahan di liga. Sementara itu, Manchester United kini harus mencari opsi lain. Mereka berada dalam tekanan waktu menjelang penutupan bursa transfer. Kegagalan merekrut Enciso berarti United kehilangan salah satu pilihan potensial di lini serang. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk memperkuat tim menjelang Januari 2025. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona tengah bersiap untuk mengumumkan 2 perpanjangan kontrak penting di pekan terakhir Januari. Fokus utama klub adalah memperpanjang masa kerja Pedri dan Gavi, 2 gelandang muda yang menjadi fondasi tim. Kontrak mereka yang saat ini berlaku hingga 2026 diperkirakan akan diperpanjang hingga 2030 atau bahkan 2031, mengikuti langkah Ronald Araujo yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Pedri, yang berusia 22 tahun, dan Gavi, yang baru berumur 20 tahun, dianggap sebagai aset berharga dalam rencana jangka panjang Barcelona. Manajemen klub sedang merencanakan waktu yang tepat untuk mengumumkan kesepakatan ini secara resmi. Dengan jadwal yang padat, pengumuman ini diperkirakan akan dilakukan pada Kamis atau Jumat mendatang, setelah Barcelona menyelesaikan pertandingan Liga Champions melawan Atalanta. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, perubahan ini dilakukan sembari menunggu pemulihan Calhanoglu, yang diperkirakan akan kembali antara pertandingan Liga Champions mendatang atau Derby della Madonnina pekan depan. Zielinski diharapkan dapat menjawab tantangan ini, tidak hanya dengan beradaptasi pada peran yang baru baginya, tetapi juga menunjukkan performa yang solid setelah awal musim yang kurang memuaskan. Sejauh ini, Zielinski selalu menjadi starter di Serie A tahun 2025, termasuk saat melawan Venezia, Bologna, dan Empoli. Namun, kontribusinya dianggap belum memenuhi standar tinggi yang pernah ia tunjukkan di beberapa musim sebelumnya ketika berperan sebagai gelandang kiri. Pertandingan melawan Lecce akan menjadi ujian nyata pertama bagi Zielinski sebagai pengganti langsung Aslani di posisi playmaker. Laga melawan Lecce diharapkan menjadi titik balik bagi Zielinski. Jika ia dapat tampil mengesankan, posisinya di skuad inti akan semakin kuat, meskipun persaingan di lini tengah Inter sangat ketat dengan adanya pemain-pemain seperti Nicolo Barella dan Mkhitaryan. Bayer Leverkusen kini tengah melanjutkan pembicaraan dengan AS Roma mengenai kemungkinan transfer bek tengah asal Spanyol, Mario Hermoso. Pemain berusia 29 tahun ini, yang baru saja bergabung dengan Roma di awal musim panas, kini bersiap untuk berlabuh di Jerman. Langkah ini diambil seiring dengan upaya klub Bundesliga tersebut untuk memperkuat tim setelah beberapa pemain kunci mengalami cedera. Jika kesepakatan ini terwujud, Hermoso akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di Bundesliga, sementara Roma bisa mendapatkan manfaat dengan melepaskan pemain yang kurang konsisten. Kedua tim berpotensi meraih keuntungan dari transaksi ini. Dengan pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung, kebutuhan mendesak Leverkusen untuk memperkuat lini belakang semakin meningkatkan peluang terjadinya kesepakatan ini. Seiring mendekatnya akhir jendela transfer, semua tanda menunjukkan bahwa Hermoso mungkin segera memulai babak baru dalam karirnya di Jerman.
Barcelona sukses menghajar Valencia dengan skor telak 7-1 dalam laga I21 La Liga 2024-2025 yang dihelat di Estadi Olympique Luis Companys, Senin, 27 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Fermin Lopez menjadi bintang kemenangan Barca dengan memborong 2 gol dan 2 assist. 5 gol lainnya masing-masing dicetak Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, dan bunuh diri Cesar Tárrega. Valencia sempat mencetak gol lewat aksi Hugo Duro. Berkat hasil ini, Barca berhak naik ke peringkat 3 klasemen dengan poin 42. Sementara itu, Valencia terpuruk di peringkat 19 dengan poin 16. Manchester United sukses mengalahkan Fulham dengan skor 1-0 dalam laga pekan 23 Premier League 2024-2025 yang digelar di Craven Cottage, Senin, 27 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Manchester United di markas Fulham tercipta di babak kedua lewat tembakan jarak jauh Lisandro Martinez yang mengenai sasa Lukic. Berkat hasil ini, MU pun berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 29. Sementara itu, Fulham menduduki peringkat ke-10 dengan poin 33. Inter Milan sukses menghajar Lecce dengan skor telak 3-0 dalam laga Giornata 22 Serie A 2024-2025 yang digelar di Via del Mare, Senin, 27 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol kemenangan Inter di kandang Lecce masing-masing dicetak oleh Davide Fratesi dan Lautaro Martinez di babak pertama dan Denzel Dumfries dan Mehdi Taremi di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter masih menempati peringkat 2 klasemen dengan poin 50, menjaga jarak 3 poin dari Napoli di puncak. Sementara itu, Lecce harus turun ke peringkat 17 dengan poin 20. AC Milan menang dramatis atas Parma di laga pekan ke-22 Serie A 2024-2025 di San Siro, Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga ini berjalan sulit bagi AC Milan. Wasit bahkan sempat menganulir gol Strahinja Pavlovic. Gol dari Milan dicetak oleh Christian Pulisic, Tijani Reijers, dan Samuel Chukwueze. Sementara gol Parma dihasilkan Matteo Cancellieri dan Enrico Del Prato. Hasil ini membuat Milan mengemas 34 poin dari 21 laga dan mereka kini naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Sedangkan Parma ada di posisi 17 dengan koleksi 20 poin dari 22 laga.